Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan atom. Asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, berasal dari Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Menurut Demokritus, atom sepenuhnya padat atau tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya. Berdasarkan model atom yang dibuatnya, Demokritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil yang disebut atom. Namun model Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental hingga mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Beberapa teori yang menjelaskan tentang atom. Pertama yaitu model teori atom John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa selalu tetap dari kedua hukum tersebut. Dalton mengemukakan pendapatnya teori tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Adapun kelebihan teori atom John Dalton yaitu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Sedangkan kelemahan teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dan mengeluarkan arus listrik. Kedua yaitu model teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1990-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Menurut atom, Thomson terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Secara sederhana, model atom Thomson dapat dianalogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambu yang kejal dimodelkan sebagai proton. Adapun kelebihan teori atom J.J. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, sehingga atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Sedangkan kelemahan model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Ketiga yaitu model atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Heinz Geiger dan Ernest Masredin, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas.
Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lebaran emas tanpa dibelokkan. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Adapun kelebihan teori atom Rutherford membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi atom, serta mampu menjelaskan kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kelemahan teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Keempat yaitu model teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck, dan secara garis besar Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu atau tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron ini disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedang perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi disertai penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Kelebihan teori atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahan model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Faraday. Selanjutnya yaitu model atom modern. Salah seorang yang menjelaskan tentang model atom modern adalah Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah di ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar berikut. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang perkembangan teori atom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.